tadi? Ya kan Mana sampelnya. Saya kira Anda ngeliat ke situ Aboy Sampelnya. lewat. Ya, tadi lu Apa ya? ngadep sini, Li. Iya. Ya, saya ngeliat situ. Saya lebih kaget Anda ngeliat orang yang lagi berjalan masuk ke ML Arena, saya kira Aboy. Apa? Bukannya- Jadi kita lihat draft aja, lihat draft gimana? Boleh. Bukannya Eval malah kesini lagi. Ah, abis tante. Iya. Tahan. Paham, pasti Yang Eval ada. Navi kan maksudnya? Menang kalah pun ada Evalnya. Betul. Bener. Tapi biasanya kalau menang Eval agak banyak loh. Iya. Paling ini udah bagus. Udah bagus, Ini udah nanti oke. kita pertahanin ya. Iya. Vibes positifnya. Sekarang kita pulang istirahat. Iya, kita pulang istirahat, tapi jangan lupa jangan cepet puas. Kita scrim lanjut harus kayak gini ya. Iya. Stay hungry ya guys. Stay hungry. Enak ya kalau menang Eval ya. Iya. Nah sekarang Evalnya dari Coach Wynat seperti apa kalau dalam pikiran kalian? Masalahnya problemnya dari match kedua mereka dan sampai ke game yang pertama tadi masih sama. Kayaknya mereka nggak ada yang terlalu dalam ya Pak Pulungnya. Kecuali mungkin ketika emang mereka udah fail banget untuk inisiasinya. Mungkin di situ aja sih. Karena aku yakin kayaknya Coach Wynot nih menanamkan jangan takut, ya jangan takut bikin salah lah. Jangan intinya. takut bikin salah. Jangan Coba takut aja bikin dulu. salah. Jadi Coba aja kalau dulu. kalaupun Lebih- sekalinya lu salah kita tahu itu. Bener. Ya kan banyak yang bilang lebih baik nyoba dan nyesel daripada Nah, nggak nyoba sama sekali. Makanya aku bilang Pak Pulung, Navi emang main dengan resiko yang sangat-sangat tinggi. Tapi menurutku lebih baik kayak gini. Karena jadi evaluasinya itu gampang. Karena playernya juga sadar. Oke, boleh. Jadi playernya bisa kritis sama dirinya sendiri. Itu lebih bagus sebenarnya dibandingkan kayak harus diingetin sama coachnya. Setuju. Sekarang Fanny, Baxia, Gwyn. 3 jungle ya bisa dibilang lah ya. Gwyn walaupun flex tapi rata-rata jungle juga. 3 jungle ditarget sama Oh, Navi. karena kemarin di Dewa itu di Dolin sama di Mueza bagusnya luar biasa. Itu dia. Makanya gue bilang ini lumayan dinaik pick juga. Sementara Freya. Freya Valen. Lagi-lagi belum ada Sora di Ya sini. karena metode mereka sekarang udah melepaskan Sora aja gitu loh ya. Sekarang gini, Valennya ini di mana? Kan masih flex. Itu. Nah, Jadi apalagi susah kan? Apalagi semenjak kita tahu sendiri banyak banget mid laner kena sentuh nih di patch terakhir kemarin. Iya. Statusnya di up and down. Valentina itu di buff hitungannya karena damage yang akan meningkatkan power dia di laning semakin lebih jadi senjata dong. Betul. Makanya dengan damage yang udah tinggi dari Arcane Shard-nya ya udah dia bisa jadi XP oke, jadi damage dia bisa target belakang. Wah ini agak susah sebenarnya ya ngelihat Valen yang flex jatuhnya. Iya. Karena sebelumnya kita pikir oke midnya Valen, tapi iya bayangkan tadi gak ada Sora, tetep Valen di XP. Jadi iya, opsinya bakal masuk sekarang. Apalagi laning loh di EXP. Oh, di Valen jawab. enak loh. Tapi dijawab B yang kayak lu bilang, jaga-jaga cetiat. Jaga-jaga. Udah ada kalian. Gimana kalau dibelokin sekarang ternyata ya? Valen yang mid. Valen yang mid, Soranya diambil sama Dewa buat Kin. Possible. Menurutku possible banget. Apalagi lawannya juga Leo kan, yang kena kontrol tuh udah bingung. Ya dia kena kan dikit aja kan atau Erify atau kena mini CC ganggu tapi dia muncul di glue-nya dulu. Wow. Ini flex semua sih. Ini semenjak Leoni menunjukkan glue jahat langsung keluar semua sih emang. Dan Tapi katanya win rate-nya memang bagus. Katanya memang rame glue, Be. Sebenarnya di scrim tuh ada yang pakai. Iya. Cuma mungkin sekarang lebih explore aja gitu kan. Dan lebih nyari kombonya aja sih. Karena kan sebagai roamer biasanya dia udah pasti bakal cari tandeman untuk mid-nya juga kan. Ya plus Yang penting kemarin mid-nya bisa area dan bisa follow. plus kemarin juga di saat mereka melawan dari tim Liquid ID masalahnya juga berputarnya di glue ini sendiri gitu loh. Iya. Jadi kurang lebih mereka masih emang belum menang aja dengan match yang dengan adanya glue. Oke. Ataupun lagi game, kuat game sih. iya game dengan adanya glue gitu. Belum ketemu nih mereka, belum menang nih mereka malah. Iya, 116. 116. Deg-degan kah? Ya emang yang namanya di panggung MPL sih berasa dikit ya emang. Rasa Adrenalin rush. Iya, Atau mungkin iya, itu bekasan-bekasannya kayak abis menang gitu kan. belum reset gitu ya. Belum reset. Masih ke bawah hype-nya. 40 berapa nih? 128 ya? Apanya? Hah? Saya Iya. ini Iya. berapa? 15. Gak bisa kurang. Ah, 15. Pak, Gak bisa kurang, Pak. Saya emang menghemat detak jantungnya. Pak. Kalau kurang saya ambil 2, Pak. Hah? bukan nawar, bukan beli. Beda mas. Beda. 10 gitu gak bisa. Gak bisa. 10 bandnya 10. Nah ini, band ke-9-nya Harit. Oke. Untuk menghilangkan option agar Freya-nya nggak kena hero-hero range yang mengganggu. Hari. Kalau emang marksman lagi sebenarnya kayak Cloud juga masih ada kan. Untuk Navi, CV juga.
Ya semenjak Kari di ban sih emang Freya-nya lumayan bebas, tapi yang nggak sebebas itu kalau emang nanti fight 5 lawan 5 dan Freya-nya masuk duluan ya. Minshi. Kalau masuknya terakhir sih oke. Minshi ntar gold win. Minsi boleh. Arvi. Ya waktu itu nunjukin Arvi kan yang pertama. Tapi Sive nggak nunjukin. Lebih ke nggak tahu juga sih Be, ya kasih. Apapun bisa terjadi dan Fredrin. Mereka hilangin jungle-nya, ditarget nih Dolin. Munculkah hero-hero baru dari Dolin? Atau jangan-jangan Dolin akan bermain dengan hero-hero fighter yang tersisa karena Leomordnya udah ditutup. Suyo yang masih memungkinkan untuk muncul. Kalau buat hero megangin lagi kemana habis ya? Baxia di ban. Balik ke jungle assassin gak Be? Damage. Suyo dulu. Last Picknya emang bener-bener misteri antara Kin dan juga Okta. Banyak sih optionnya di sini. Tergantung responnya 2 pick ini Be. Iya, respon dari 2 pick dulu nih. Karena yang penting Suyonya minimal ada adu retri lah sama Leomord kan. Ya, Karena kalau Leomord momentum retri, ya kegampangan, keenakan buat Navinya. benar. Tadi game 1 udah unggul early dari kill, udah unggul goldnya juga. Masa ya mau dikasih objektif gratis? Nah, nggak mau. Jangan. Gak Makanya bisa, react gak bisa. Suyo paling normal di sini. Hey, 2 pick. Kita melihat Golden dan X-Billion seharusnya. Apa yang bakal diambil? Benedetta Esmeralda, Bennett Gold. Oh, 4 fighters. Benedetta Sive ini atau Esme Sive? Esme lah ya buat match Kayaknya upin. Esme deh, iya. Untuk match up berhadapan dengan adanya Freya. Match upin Freya pakai Esme. Benedettanya sih yang menarik. Tapi yang sering gue lihat ya, Freya di match upin Esme, ternyata nggak bisa yang sampai nge-freeze gitu juga tau. Iya susah pasti ya. Tetap masih farming Iya, Freya-nya. farming udah pasti. Karena kalau adu pukul ya Freya bakal tetap superior di sini. Apalagi laning ya, dengan Master Assassin mungkin optionnya. Damage akan lebih dalam tentunya. Oke, last pick nih. Udah kelihatan ada 2 badan juga di XP Gold-nya. Esme Gold. Harus bicara damage kuat kah XP-nya? Atau tiba-tiba flex lagi kah? Lunox. Wow. Lagi-lagi Valentina untuk EXP, tapi pick off-nya lebih berasa ya, karena memang Lunox. Ya. Dan jangan lupa Raging Sandstorm bisa diambil berarti. Iya, Itu ada option. opsinya. Beh. Ini ada kakak Angel sama kakak Payen. Angel. Dan kakak-kakak yang lain tentunya di MPL Arena. Betul, ada kakak-kakak yang lain juga. Ada Iya. kakak yang lain datang semua ini ya. Makanya teman-teman juga harus datang sih nikmatin nih serunya nonton di arena langsung. Mumpung masih early juga kan, masih Iya. week yang kedua teman-teman. Kalian tuh bisa beli sampai ke week keberapa gitu, kalian lihat aja. Betul. Kalau emang masih available, tiketnya langsung seruput, ayo udah seruput. Boleh banget, karena kita menuju ke game yang kedua terlebih dahulu dengan hanya 1 Petrify dari Benedetta Cars. 1 sama atau 2-0? Gue liat draft. Ada yang ngomong 2-0 loh. Ada yang ngomong 2-0. Ada yang ngomong 2-0 di samping. 1 sama apa 2-0 ini? 1 sama apa 2-0? Ya wes, kalau begitu berarti sekali lagi MPL Arena. Mana suaranya? Buset. Masih rame. Masih Gak rame. boleh kendor, gak boleh kendor. Mendukung boleh. tim favorit tuh gak boleh pas lagi di atas doang. Buset, kendor kita kencengin lagi. Itu dia. Udah kencengin, makin kencengin lagi tuh. Tarik terus pokoknya. Ya, Wah ini emang Glue di early-nya. ya di early emang udah Sakit. kodrat dan takdir dari Glue gitu gak sih? Udah pasti ya, mau main galak juga di early. Impulsive Blast. Wajar banget untuk bisa lebih galak dari Afro-nya, tapi ini dia hero signature yang menurutku paling Afro banget. Selain Marcel. Kali selain Marcel tentunya. Hero screening yang luar biasa. Diganggu-gangguin, di reset dilamain. Untuk farming dari Dolinnya tentu. Buset. Di pop Oke. aja. Dan Weza gagal tadi sepertinya. Hati-hati Bisa sih. memberikan sedikit tampolan ke arah dari Afro itu sendiri. Namun sekarang Dolin yang sudah mulai mendekat. Dan berhasilkah mereka untuk bisa mendapatkan apapun yang mereka ingin tapi masih gagal sejauh ini. Dan Weza selamat. Momentum lo tadi itu. Oh, yang paling penting flickernya sih. Selama flickernya belum ke trigger, harusnya bakal aman-aman aja sebenarnya sini. Retria kebuang. Tapi ya balik lagi, Andrew dapetin level 4-nya. Langsung mundur lagi. Temponya lumayan dinaikin ya sama Navi ya. Dia nggak mau early yang kayak tadi berarti. Ya, mereka udah sadar ya kalau kendala mereka ada di early gamenya. Jadi mana mereka udah unggul tapi kok nggak bisa execute game. Dan itu yang menjadi salah satu evaluasi yang benar-benar dalam sekali. Dan Okta tentunya kehilangan beberapa minion dan rugi banget tentunya. Phantom Steed kah?
Oke, karena ada Andoria yang memang sudah standby dan itu dia ada Phantom CP. Hey, kuda Barbiela dipanggil. Siap untuk langsung ditunggangi, bahkan tuh sekarang si V-nya sudah mulai join. Masuk ke dalam area pertempuran yang ada di bagian bawah. Dan sekarang Turtle-nya coba lihat akan menjadi milik siapa. Tapi pergerakan dari Kin juga mencoba untuk bisa memberikan gangguan begitu berarti. Dan sekarang di bagian belakangnya mendadak Benedetta pun hadir. Tapi Dolin tadi masih gagal untuk bisa mendapatkan hasil maksimal bawah. Walaupun damage-nya tadi membuat Andoria pun harus terkapar lemas. Tapi Turtle menjadi milik dari Navi. Pertukaran antara jungle ke arah XP lane, gak worth it sebetulnya. Dan patternnya masih aman, aman banget. Ngelihat dari Dewa juga mereka pasti ngasih gerakan. Mereka akan coba untuk kontes. Sayang banget nih Soul Saver Retribution. Kalau memang dia nggak pakai. Dan rotasinya, ingat dari Dolin, dia itu dari level 3 udah bisa gerak. Makanya bedanya Suyo, itu nggak ultimate dependent. Ya, balik lagi ya. Lebih memilih team fight balik sebenarnya, walaupun keuntungan tetap ada di Navi karena mereka yang mendapatkan lebih banyak keuntungan. Buset deh, Alexa Pane Blow. Sama-sama ngedash di bagian bawah. Hehe, Hot Red BPM coba lihat itu di bagian bawah ya teman-teman ya. Itu adalah bagaimana detak jantung meningkat tinggi. Coba. Udah mulai deg-degan ya. Udah mulai deg-degan ya. Biasa yang team fight gak sih itu naik pasti kan. Heart Red Yang lagi jalan kayaknya slow deh. Infinix. Weza slow. Tuh, Apro deg-degan mulu dia. Karena mungkin balik lagi ya, dia roamer. Ya deg-degan sih Pak, buka bush. Roamer Pak, saya juga sering. Ya apalagi mungkin dengan keadaan dia juga belum secure buat sekarang dengan keuntungan 1000 gold. Tapi ya buat Andorio masih relax. Santai sepertinya. Keren Ini- juga ada gini-gini ya. Keren Ini banget. real time ya Iya. teman-teman ya. Oh iya tuh real time tuh. Makanya gerak, naik, gerak. turun, naik Iya, turun. dia ini luar biasa nih presented by Infinix. Dia tuh di detect by Infinix ya teman-teman ya. Betul ya. Itu di detect Dari langsung berasa itu. tuh. Kita akan lihat lagi di objektif selanjutnya. Sebenarnya gue bilang tadi, Dewa nggak boleh kehilangan kesempatan untuk kontes. Karena mereka punya loh potensi untuk ngambil nge-steal objektifnya. Kalau setup memang agak susah. Ya jangan lupa ya, Soul Saver Retribution, Dewa juga masih punya banyak chance untuk balikin keadaan. Tapi ya harus lagi Navi selalu stabil dengan early game mereka. Gak ada kendala, harus dipegangin dulu juga. Untuk setup turtle-nya gak mau diambil dan di-trigger sepertinya dari Okta. Wah, Gak ada kuning, Oke. gak ada Order Brilliance. 1, 2, 3, 4 player berkumpul kali ini. Sementara Oktanya masuk lewat belakang dan ini dia pertempuran yang akan terjadi. Let's go! Timnya masih berusaha untuk bisa mencari tempat yang jauh lebih aman. Namun sekarang maybe down. Di tempat yang lain mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. CV-nya masuk lewat belakang tapi CV mencoba untuk bisa menantangkan damage di tempat yang berbeda. Hehe, apa yang terjadi? Ada kehidupan dari Andorio yang emang benar-benar diganggu oleh Mueza. Muezanya masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Lari! Run Mueza! Run! Akankah dirinya bisa selamat dan sekarang masih berlari lagi dengan begitu banyaknya ekspresi. Di bagian belakang space. anak-anak kecil yang memiliki begitu banyak space yang tercipta. ya dia hanya beli waktu aja tadi. Karena memang nggak ada spell lagi dari Muezanya juga. Cuman bisa ngedelay aja selama mungkin. Wah tapi yang lebih kaget kayaknya Maybe tadi ya, karena dia Valkyrie Sun ke belakang. Tapi ternyata gak menemukan target yang begitu optimal. Sehingga ya dari Navi-nya juga bakal lebih mudah untuk melawan Execute. Tadi kan Ukirnya juga langsung target ke arah Maybe, Maybe-nya juga mundur ke belakang, dan sekarang Kin target. Oke, Alecto final blow sudah dikeluarkan dan itu dia. Santai lagi. Wah, mau diadu lagi nih Alecto-nya. Dia defensif Alecto sebenarnya tadi. Dan itu enaknya tuh skillnya banyak banget pasti. Dan ya kalau nge-damage ke hero yang nggak bikin defense lumayan tetap. Basic Iya. aman juga kan ada tambahan damage. Ada Regen juga ya, jangan lupa ya. Jadi nggak bakal sayang-sayang banget untuk mengeluarkan skills. Tidak mungkin dari trade darahnya juga. Wait, Sacrifice? Yap. Terjadi skin. Wah ini kalau dilihat Dolin tinggi juga ya. Karena dari tadi Okta juga nih. Dudukan parah. Ini mereka terancam mulu kah keadaan. Mungkin karena laningnya kalah tadi Pak Pulung, jadi mungkin lebih merasa bahwa di sini nggak terlalu aman gamenya. Jadi nggak bisa yang terlalu relax juga. Yang relax maybe sih. Relax mulu dia tadi. Padahal gerakannya nggak relax ya. Iya, padahal pas dia lompat tadi saya yang gak relax ngeliatnya. Mueza bang, Mueza santai banget dan itu dia. Ada pertempuran kembali terjadi. Andorio down. Andorio down. Alah Kudanya. kuda numpang lewat kuda tanpa tuan. Akan seperti apa lagi? Setup yang mereka lakukan ada gagal. Andorio beserta Apro lenyap.
Tapi mereka ngambil resiko lagi, B. Mereka set up dengan Benedettanya masih clear bawah. Itu dia 4 lawan 5. Mereka langsung paksa fight. Dolin pegang turtle-nya 2-1, tapi lihat apa Wah, yang menjadi mid-nya. kerugiannya mid lane to red outer. Lagi. Diambil dengan gratis. Lagi dan lagi, Prof. Navi di mid game, what happened? Mereka harus lebih tenang dalam melakukan decision. Karena mereka baru aja menghilangkan semua keuntungan yang udah di-build dari early game. Iya. Sayang banget jadi turtle-turtle awalnya tuh seakan nggak berguna sekarang. Tapi ya yang pasti Dewa mereka masih belum unggul banget karena goldnya pun masih dipegang Navi walaupun nggak terlalu banyak ya. Beda ya tipis lah, ini kita anggaplah sama. Hero-nya Vector semua nih jadi bisa kontes. Oke, di bawah. Kars. Yap. Kars masih Didive. bisa menggocek. Kars masih berjuang sendiri. Kars. Tidak untuk waktu yang lama banget tuh sekarang, coba lihat. Dibalikin. Dipotong. Langsung saja ada Andoryu yang masih berusaha untuk bisa memberikan tindakan perlindungan pada rekannya, tapi malah dirinya yang terajam. Mereka semua mencoba untuk bisa balik badan lagi dan selamat tidak ada yang tumbang dari Dewa. Ya objektifnya pun tapi belum didapetin sama Dewa nih. Mereka harus paksa dulu bawahnya dan ini dia. Oke, di bagian bawah berhasil sepertinya akan ditumbangkan sesaat lagi. Flicker. Dan itu dia, Mueza mendapatkan beban kehidupan kali ini. Walah, Mueza memaksakan keadaan, namun Apro down. Yap, dia paksa untuk ngejauhin aja tadi B. Walaupun dia tahu udah nggak bisa diapa-apain, tapi ya tetap dinaikin. Kayak buat ngebuang badan aja ya. Dan kalau kita lihat gimana kita win notice dari GoPay. bahwa Lunox menjadi most pick hero Buset. kedua dari Okta semenjak debutnya di MPL ID Season 13. Dengan 11 kali pick dan win rate-nya yang sangat tinggi, 72%. Boleh. Power pick ini mah. Tapi dari nol death-nya juga kelihatan sih. Ancamannya lumayan banyak kan. Ada Leomord, Benedetta. Ingat, Landingnya juga susah. kalah laning. Itu dia. Itu yang terpenting. Kalah laning Okta masih 0 death. Dan dia masih bisa dapetin trade ke Afro. Contohnya dalam teamfight besar 4 lawan 5-nya. Lord sekarang up, tapi jujur Navi nggak bisa dengan mudahnya untuk bisa langsung ambil, tapi 1v1. Sakit. Buset deh. Berasa sih emang Lethal Ignition. Karena Karsnya juga di sini build-nya bener-bener build jahat ya. Build yang full damage. Penet ya. Langsung ya Heptasis malah Victor. Iya, Iya. iya, iya. Besetnya itu kena hepta soalnya. Ya cuman sekarang masalahnya juga Mueza. Siapa yang mau numbangin gitu loh. Kalau nggak ada bantuan dari turret juga dari tadi ya. Gimana? Dan ya tergantung siapa yang dinaikin aja kan. Iya, kalau yang Harusnya dinaikin, target Andoryu. sebenarnya kalau yang dinaikin Ukir, itu baru repot tuh Pak. Karena Ukir yang sebenarnya bisa gangguin Muezanya. Dia angkat-angkat kan. Tapi kalau misalkan Ukirnya ketangkep lagi nih, ini bakal di kendala. Udah pasti bakal di-delete untuk team fight. Dicari dulu. Visionnya dibuka dulu sedikit demi sedikit. Mereka juga tahu dari Dewa juga nggak mungkin untuk langsung tabrak. Cuman kalau dari level beda dua nih, Be. Dolin dan Andoryu Retribution harusnya enak dari Dolin. Iya, Soul Saver retry ya. Tapi balik lagi, untuk Suyo nih kadang lebih enak buat retake aja. Daripada mereka harus start, daripada mereka harus pegangin Lordnya. Apalagi buat sekarang nih Andoryu-nya masih belum muncul dan masih. Ini berdua masih ya. Ya, Ya, biar ini aja, biar nge-delete aja. Kan setengah darah. Bisa dibilang nanti nggak bisa team fight. Ya, padahal landing dia awalnya beda loh, 1 XP 1 gold nih. Tapi akhirnya ketemu karena sama-sama Weh. counter Farland. Apro langsung balik badan loh. Nyaris ya. Lord masih dipegang Dewa dan gak bakal dilepas kali ini. Tergantung nanti berani atau enggak. Yap. Dan Mueza sepertinya sudah Oh, mulai di-commit. bekerja. Akan menjadi milik siapa dan Lord menjadi milik dari Dewa. Wow. Karena kelihatan di mid ya ada dua pemain dari Navi. Makanya Dewa commit Lim untuk langsung ke area Lord. Bahkan kayak gak ada kontes jatuhnya ya. Ya, nggak ada kontes. Mereka udah pegangin dari tadi dan Lunoxnya juga kan dari Okta udah memberikan beberapa dealing damage juga kan tadi untuk mengusir sedikit aja. Agak sedikit kaget seharusnya. Whip. Oh, datang. Hampir dan sekarang Kars. Alekto pada flow tadi Nggak sepertinya tapi berdadakin. Wow. Yang satu punya jalur dari Alekto yang satu punya jalur drag race juga tuh. Itu Kill. dia. Makanya. Phantom State ya. Dan tanpa adanya Kars. Kars bisa dibilang salah satu high ground defendernya loh. Dengan Alecto Final Blow itu easy untuk clear wave. Sekarang nggak ada. Lordnya pun di slow push di atas. Ya, tapi kayaknya masih santai sih untuk Navi juga. Karena Karsnya masih bisa melakukan defense nanti walaupun Lord hadir nanti di bagian top lane. Sekarang tinggal mempertahankan bagaimana agar tidak kehilangan 3 base turret sekaligus. Dengan 2000 kayak gini, pasti nggak bakal bisa buru-buru karena Dewa juga akan memilih untuk team fight, Lim. Ya, mereka harus cari sebisa mungkin. Ini sekarang dia bakal tungguin pasifnya hilang sendiri nih. Untuk atas ya, tapi kayak nggak sempet sih. Ya, pelan-pelan sih pasti. Ke trigger, Lordnya nggak kena. Karsnya Oke. di bawah. Dan Lord
akan masuk lewat atas. Ada satu lagi. Kita lihat upaya dan upaya apa yang akan dilakukan. Karena sekarang mereka mendadak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Navi itu sendiri. Alkavana Blow tadi seperti sudah terlihat. Maybe ada di bagian belakang bersiap untuk bisa lompat karena terdepan dengan adanya beberapa player yang dimiliki oleh Navi itu sendiri dan kitnya down. Dolly langsung menghilang menjadi sebuah kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan dari Navi. Dua memang tumbang, dibayar dengan Afro saja. Dua base star juga hilang dan sekarang Navi mereka harus kebuka celahnya sendiri. Buset dah, mereka masih ingin lebih. Apa yang akan terjadi? Octane bergerak mundur. Octane selamat sejauh ini. Tapi masih ada Siva tempat berada di depan dan sekarang Maybe-nya masih melompat-lompat lagi dari Octane langsung menghilangkan dengan sangat cepat. Tapi Andorio berusaha untuk bisa menghilangkan karena beberapa player yang ada dalam area tersebut. Maybe-nya berusaha keras. Maybe-nya berhasil selamat. Kali ini digantikan oleh Mueza sendirian. Mueza mencoba untuk bisa mempertahankan lagi dirinya. Mueza mau lari. Wah, naik. Akankah tamat riwayatnya tapi tidak. Mueza. Mueza Bakila. Mueza. Wow. Really di-hit? Dari Maybe yang tantrum hingga Mueza yang bikin play dengan glue. Benar-benar sangat-sangat mengganggu pihak Navi. Maksud gue dia bisa dash pulang tanpa di-hit. Tapi dipredik move-nya Lim. Cars. Dengan dash ability-nya dipegangin. Diinjek ternyata sehingga damage-nya kena terus ke arah dari Cars. Ya, mereka makan ketika glue-nya ada di atas. Oke, mungkin memang dia kalkulasinya cukup kali ya. Gak mati lah dipikir dari Cars-nya. Ternyata tumbang juga dan ini menurut gua nggak bisa jadi keuntungan nih. Karena tadi momentumnya mungkin bisa kembali ke mereka tapi sayang banget dengan big play-nya Mueza. Sekarang temponya jadi dewa lagi. Ya lagi-lagi ya. Tapi masalah tadi juga temennya digebukin dikit. Itu yang gue bilang kayak dia nggak ngehit tadi bisa. kan Tapi Lord sekarang free. Mueza aja jadi tertawa kecil kan jadi kalau kayak gitu. Asik. Asik temannya di hit. Iya. Aku di hit. Itu kayak partian saya kayak lagi ngereng tau gak? Makanya. Ada yang dinaikin glue tembak pokoknya apapun terjadi. Pukul kalau bisa. Ada ulti, saya ulti itu. Iya. Ulti. Tapi ya sekarang dengan Lord yang diambil oleh Dewa, harusnya defensif dari Navi ini gak terlalu kuat, Be. Kalau dilihat dari high groundnya emang agak sedikit berat ya. Karena Ukir bukan tipe yang bisa clear wave. Cuma Cars sekali lagi. Dan Cars harus mempertimbangkan kayak tadi kan. Ketika di Lord pertama itu ternyata Carsnya memilih bottom lane. Sehingga top lane-nya gak sempat untuk di-clear. Tapi sekarang Carsnya udah mulai kelihatan di bagian top lane. Sehingga kayaknya mereka bakal coba buat potong. Yap. Wah tapi ditabrak nih mid-nya. Oke, Kin sudah bersiap dengan kuda barbel yang akan dia panggil dan maybe-nya membongkar satu bestar yang ada di bagian bawah. Akan seperti apa lagi? Cars di area belakang. Kita lihat. Dan itu dia Phantom Steve udah langsung dipanggil begitu saja. Octavana Blow tadi udah terlihat langsung membentang dan juga membuat garis pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Namun di depan berbeda. Ada satu Phantom Steve langsung dipanggil kembali. Mereka masih mencoba untuk bisa mempertahankan satu base terakhir yang dimiliki oleh Navi. Dan sejauh ini masih berhasil. Wave Minion hadir untuk wave selanjutnya. Masihkah bisa defense Navi? Mereka masih berlima juga dan diusir mundur perlahan. Navi masih bisa bertahan. Wah ini dia nih. Navi dengan defense-nya dan harus berharap Cars mentargetkan Alecto final blow-nya untuk Lord. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa nge-clear wave dengan cepat. Dan Andoryu dia tahan betul. Dengan adanya Phantom Steed. Dia tahu nggak boleh buru-buru karena itu bisa jadi escape tools terakhir. Ketika memang dia bakal ditarget. Oke, sekarang Kin dengan flickernya tadi. Apakah ini akan menjadi sinyal kalau Navi akan mencoba sesuatu. Sehingga nanti Dewa bakal mengalami kerugian semenjak Kin buang flickernya di area high ground. Tapi mereka punya PR lumayan banyak nih, Be. Landing jauhnya. Atau kalau nggak setup depannya dulu. Mereka nggak buka vision aja. Sekarang udah harus bawa 4 orang minimal. 5 lebih oke malah. Ya, Kayak gini sekarang oke. nih. Untuk ngejaga zonanya mereka sendiri aja. Main 4-1 bisa sebenarnya. Tapi kalau buat make sure damage-nya cukup mungkin masih ragu kali Lim. Karena beberapa kali kan ada play dari Navi. Tapi ternyata belum dapat untuk point kill-nya. Walaupun secara point kill nggak terlalu berbeda jauh 8-9. Tapi kan trade yang didapatkan Dewa adalah high ground-nya. Yang dimana Navi ini sangat-sangat sulit sekali untuk melakukan defense. Ini Lunox Wishing Lantern sih. Jahat ya. Ya karena banyak banget hero-hero lini depan ya yang bisa Ya, lini langsung depannya. ditargetkan. Iya ngasih menu makannya banyak banget juga ini untuk Lunox ini. Dengan Wishing Lantern kayak begitu ya. Ya Glue, Lunox. Di sini emang sedikit diuntungkan ya dengan adanya hero-hero melee yang dimunculkan dari Navi dari awal. Dan mereka juga nggak unggul early gamenya. Kin. Aman sih. Untuk berskin juga susah ya. Ingat, ini Valen bikin defense. Ya. Bukan Valen yang burst damage-nya sakit ini.
Utility nih Valen ya. Dan jangan lupa ya Brave Smite juga ya. Jadi beberapa kali pas mungkin beranggapan bahwa damage-nya cukup, ternyata nggak cukup sebenarnya. Oke, let's see. Lord kali ini kembali akan di setup. Harusnya Dewa yang setup. Karena mereka juga yang lagi megang momentum. Tapi jujurnya 3000 gold ini potensial loh untuk di fight. Sama-sama ya. Waduh, baik dari Navi juga. Wah, langsung di all in kayak begitu dong. Oke, kita lihat akankah berhasil Dewa tadi mencoba untuk bisa mencari point kill. Di mana Navi tadi mencoba bisa mendekat masuk ke dalam area dari Lot tersebut. Sekarang pertempuran aja. Ukirnya langsung diusir jauh banget ke arah belakang dan Ukirnya masih mencoba untuk mencari bagaimana daerah yang jauh lebih aman lagi. Kinja sampai tadi menggunakan flicker guna untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Namun ini pada berbeda. Apro-nya malah langsung mengkilannya saja pada Kinnya down. Si B masih bertahan. Dan Dokter! Rumput yang salah kali ini untuk Gar sepertinya. Namun sekarang pertempuran masih belum berakhir. Oktanya pun dipaksa untuk bisa mundur, dipaksa untuk bisa pulang. Dan Mueza kembali hadir dengan pipi buruk. Dan coba lihat senyuman yang begitu mematikan tersebut. Gak bisa, ternyata masih kekurangan damage juga. Dolin masuk salah timing aja. Tadi udah pasti di-punish langsung. Tapi gak selesai, Mueza lagi. Oke, Mueza akan masuk kembali. Siapa lagi yang akan menjadi satu target selanjutnya, weh. Buset dah, masih ditapolin aja biar cepet turun ya kali ini ya. Oke. Dan Mueza mencoba untuk bisa kabur lagi dan selamat sejauh ini. Tapi tidak untuk waktu yang lama kan sih lebih tersisakan untuk sekarang. Si Veja down. Orang lagi. What? Okta berbekilang. Tidak ada peristiwa yang begitu maksimal lagi. Namun sekarang Maybe-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Maybe-nya dipaksa untuk mundur. Adorio mengejar. Adorio gagal nggak? Tapi Adorio masih berputar-putar saja. Sementara sekarang Apro-nya Quicksand Guard pun tadi dikeluarkan. Dan sekarang Adorio sendirian. Adorio down. Oh, dan lanjut lagi. Dolin menjadi korban sepertinya. Kars kali ini sendirian untuk Navi. Oke, mereka sepertinya masih ingin melanjutkan bagaimana pertempuran dan double kill dari Kars. Tepat di belakang ada Kin. Kin akan mencoba untuk bisa mengejar. Alexa pada langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Baby akan bekerja keras. Basiana. Adai, pada die. Let her wipe out. 2-0 Dewa United. Clean sweep. Didapatkan jawaban dari keraguan banyak yang bilang Prasi senempel. Dewa adalah Dark Horse dan sekarang pelan-pelan mereka memberitahu kepada dunia kalau bukan sekedar Dark Horse, mereka memang tim kuat. Battle of the Dark Horse dimenangkan oleh Dewa. Makin meyakinkan bahwa apa yang dibilang sebelum season ini dimulai dari para coaching staff, players, community, semua beranggapan sama Dewa adalah cikal bakal tim yang menjadi mengerikan. Kita sudah melihat teror tersebut. Banyak sekali fight yang benar-benar terjadi. Dan semuanya menguntungkan Dewa. Di akhir pun mereka sadar, Lord bukanlah jawaban. Fight adalah jawabannya. Oke, lewat game kedua ini kembali Dewa dan Navi menunjukkan identitas dari MPL ini. Bagaimana team fight yang terjadi, team fight yang tercipta dengan tempo yang sangat-sangat tinggi. Ya itulah